Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang kondisi siswa berkebutuhan khusus dan pola interaksi dengan siswa dalam setting sekolah inklusif. Nah, sebelum membacakan materi, saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Zumrotunimah, dan yang kedua ada Khairul Anissa sebagai pemateri, yang ketiga ada Fitrina Vitasari sebagai pemateri, keempat ada Siti Durotunila sebagai pemateri, yang kelima ada Yuli Susanti sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Yoga Pratama sebagai pemateri. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Jenis-jenis kondisi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak tunanetra, yaitu anak yang mempunyai kelainan pada penglihatannya. Yang kedua yaitu anak tunarungu. Nah, anak tunarungu ini merupakan anak yang mempunyai kelainan dalam indera pendengarannya. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Nah, anak tunadaksa ini anak yang mempunyai kelainan pada tubuhnya, yaitu seperti kelumpuhan. Nah, yang keempat yaitu anak tunawicara. Nah, anak tunawicara ini mempunyai kelainan pada cara berbicara atau cara berbahasanya. Selanjutnya yang kelima yaitu kelainan emosi. Kelainan emosi adalah anak yang mengalami gangguan pada tingkat emosinya. Hal ini berhubungan dengan masalah psikologisnya. Anak yang mengalami kelainan emosi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama gangguan perilaku. Ciri-cirinya suka mengganggu di kelas, suka menentang, dan suka menyalahkan orang lain. Yang kedua yaitu gangguan konsentrasi. Gejala-gejalanya terjadi paling sedikit selama 6 bulan. Gejala-gejala tersebut diantaranya, yang pertama tidak mendengarkan orang lain berbicara, sering gagal dalam memperhatikan objek tertentu, dan sering tidak melaksanakan perintah dari orang lain. Yang keenam, keterbelakangan mental. Anak yang memiliki mental yang sangat rendah selalu membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kecerdasannya terbatas, apatis, serta perhatiannya labil. Yang ketujuh, psikoneurosis. Anak yang mengalami psikoneurosis pada dasarnya adalah anak yang normal. Mereka hanya mengalami ketegangan pribadi yang terus-menerus. Selain itu, mereka tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga ketegangan tersebut tidak kunjung reda. Yang ke-8, psikosis. Psikosis disebut juga dengan kelainan kepribadian yang besar karena seluruh kepribadian orang yang bersangkutan terkena dan orang tersebut tidak dapat hidup dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan nomor 9. Anak psikopat. Anak psikopat adalah kelainan tingkah laku. Maksudnya penderita psikopat ini tidak dapat memperdulikan norma-norma sosial. Yang ke-10, anak tunagrita. Anak tunagrita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi. Yang ke-11, anak tunalaras, yaitu anak tunalaras merupakan konteks dengan batasan-batasan yang sangat rumit tentang anak-anak yang mengalami permasalahan tingkah laku. Yang ke-12, anak cerdas dan bakat istimewa. Anak berbakat dan kecerdasan istimewa memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Istilah anak berbakat memiliki kesamaan dengan istilah-istilah asing yang mana dapat diartikan bahwa anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu pola interaksi dengan siswa dalam setting sekolah inklusi. Menurut Bloomer, dalam Wirawan 2012,
109, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu yang berkembang melalui gerak tubuh, suara, gerakan fisik, ekspresi tubuh yang mereka ciptakan dan berlangsung secara sadar. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam satu kelompok sosial. Pergaulan hidup baru akan terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya. Dari paparan ahli terkait pola interaksi sosial, dapat disimpulkan bahwa pola interaksi sosial adalah desain dan cara kerja teratur yang memodifikasi kondisi hubungan sosial dinamis yang terjadi baik antara individu maupun individu dengan kelompok dan dapat diterima dalam waktu yang lama. Pola interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu pola interaksi asosiatif dan pola interaksi disasosiatif. Pola interaksi sosial meliputi 3 jenis, yaitu pola interaksi individu dengan individu, pola interaksi individu dengan kelompok, dan pola interaksi kelompok dengan kelompok. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.